Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Jadi judul dari tugas besar ini itu perancangan sistem rekam medis rumah sakit Sehat Sentosa. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nofriafda Sidik, ada Arfan, sama ada Ibnu. Presentasi ini akan membahas proses analisis kebutuhan, identifikasi entitas, perancangan IRD, hingga skema relasi yang siap diimplementasikan. Masuk ke deskripsi topik. Rumah sakit Sehat Sentosa adalah rumah sakit besar yang ingin meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data medis. Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, pemberian resep, sampai pembayaran tagihan. Jadi terus fokus utama sistem ini adalah menyatukan seluruh data pasien, dokter, obat, layanan penunjang, serta tagihan dalam satu basis data yang terintegrasi. Dengan sistem ini, rumah sakit dapat menghindari duplikasi data, mempercepat layanan, dan mempermudah pelaporan serta klaim asuransi. Selanjutnya ada tujuan sistem dan ruang lingkup. Tujuan dari sistem ini ada beberapa, yaitu diantaranya pertama, mencatat rekam medis dan proses pemeriksaan pasien dengan rapi. Kedua, sistem juga mendukung pengelolaan data dokter, obat, layanan, dan asuransi. Ketiga, mempermudah perhitungan tagihan serta proses klaim asuransi yang sering memakan waktu. Ruang lingkup sistem ini mencakup semua pihak dan proses yang terlibat, yaitu manajemen pasien, dokter, obat, layanan penunjang, dan pembayaran tagihan. Selanjutnya itu ada aturan bisnis, proses pelayanan. Kita masuk ke aturan bisnis, yaitu logika dasar dari bagaimana rumah sakit beroperasi. Setiap pasien yang datang akan mendapatkan nomor rekam medis unik. Pasien kemudian diperiksa oleh dokter umum atau spesialis. Hasil pemeriksaan berupa diagnosis atau tindakan medis akan dicatat dalam sistem. Proses ini memastikan bahwa tidak ada informasi yang tercecer dan semua riwayat pasien terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan, dokter bisa memberikan resep yang berisi daftar obat dan aturan pakainya. Jika diperlukan, dokter juga bisa merujuk pasien untuk melakukan layanan tambahan seperti tes lab, ronsen, atau fisioterapi. Nah, semua biaya dan pemeriksaan, obat, dan layanan tambahan akan dihitung ke dalam satu tagihan. Nah, metode pembayaran bisa menggunakan asuransi, tunai, atau kartu. Sistem juga akan mencatat item mana saja yang bisa diklaim oleh asuransi sesuai dengan polis yang dimiliki pasien. Nah, selanjutnya yaitu entitas utama dalam sistem. Dari proses dan aturan bisnis tadi, kami mengidentifikasi 10 entitas utama. Entitas utama ini meliputi pasien, dokter, pemeriksaan, resep, detail resep, obat, layanan, detail layanan, tagihan, dan asuransi. Nah, masing-masing entitas ini memiliki fungsi penting dan saling terhubung. Misalnya pemeriksaan menghubungkan pasien dengan dokter, dan dari sana akan muncul resep serta tagihan. Nah, selanjutnya yaitu contoh atribut entitas. Jadi setiap entitas tentu memiliki atribut atau informasi yang akan disimpan. Contohnya entitas pasien memiliki ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, alergi, dan riwayat penyakit. Dokter memiliki atribut seperti ID, nama spesialis, dan jadwal praktik. Obat memiliki kode obat, nama, jenis, dosis, dan stok. Dengan atribut yang jelas, sistem database nantinya akan lebih mudah untuk di-query dan dikelola. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan antar entitas. Jadi selanjutnya kami menentukan bagaimana entitas-entitas ini sering terhubung. Contoh relasi satu ke banyak adalah satu pasien bisa punya banyak pemeriksaan, resep, dan obat memiliki relasi banyak ke banyak karena satu resep bisa mempunyai banyak obat dan sebaliknya. Nah, relasi ini kami pecahkan menggunakan tabel relasi bernama detail resep. Relasi lainnya seperti pemeriksaan, tagihan, dan pemeriksaan layanan juga kami atur sesuai kardinalitas yang sesuai dengan proses nyata. Nah, selanjutnya yaitu IRD.
Jadi pada tahap ini kami menyusun entity relationship diagram atau ERD berdasarkan entitas, atribut dan relasi yang sudah kami identifikasi sebelumnya. Nah, ERD ini berfungsi sebagai blueprint awal yang menggambarkan keseluruhan struktur data dalam sistem rekam medis. Nah, mari kita lihat nih elemen-elemen satu persatu. Nah, entitas digambarkan dalam bentuk persegi panjang, atribut di dalam entitas menjelaskan informasi yang disimpan, dan relasi dihubungkan dengan garis lengkap dengan arah dan kardinalitas. Nah, contoh nih, pasien dan pemeriksaan satu one to many. Nah, pemeriksaan dan resep one to one. Resep dan obat many to many. Pemeriksaan dan layanan many to many, dan pemeriksaan dan tagihan one to one. Nah, ERD ini menjadi dasar utama sebelum masuk ke translasi logis ke skema relasi. Nah, selanjutnya translasi ERD ke skema relasi. Jadi setelah ERD selesai, kami mentranslasikan ke dalam skema relasi. Setiap entitas berubah menjadi tabel, atribut-atribut menjadi kolom, dan relasi diterjemahkan menjadi primary key dan foreign key. Contohnya ID pasien di tabel pemeriksaan sebagai FK, dan ID pemeriksaan di tabel resep sebagai FK. Untuk relasi many, untuk relasi one to many seperti resep obat, kami buat tabel tambahan yaitu detail resep. Selanjutnya ke slide 11. Jadi di sistem ini ada 3 relasi many to many yang kami tangani dengan membuat tabel relasi. Seperti contoh pasien asuransi, ID pasien dan ID asuransi. Kami buat tabel pasien asuransi untuk menghubungkan keduanya. Selanjutnya slide 12, final skema relasi. Ini adalah skema relasional dari sistem yang kami buat, terdiri dari 7 tabel utama: pasien, dokter, pemeriksaan, resep obat, layanan, dan tagihan. Nah, dan 3 tabel relasi: pasien, asuransi, detail resep, dan detail layanan. Setiap tabel sudah punya primary key dan foreign key yang tepat. Skema ini sudah bisa langsung diterapkan di MySQL atau sistem basis data lainnya. Kami juga mendesain struktur ini agar scalable dan bisa dikembangkan ke fitur tambahan di masa depan, seperti sistem antrian atau notifikasi pasien. Selanjutnya slide 13. Jadi kesimpulannya, sistem yang kami rancang ini sudah mencakup seluruh proses pelayanan rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, pemeriksaan, layanan penunjang, hingga tagihan. Semuanya diatur dalam struktur database yang rapi. Kami sudah memastikan integritas data melalui penggunaan primary key dan foreign key. Penanganan relasi many to many dilakukan secara efisien melalui tabel relasi tambahan. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pencatatan data medis, dan juga mudah untuk dikembangkan di masa depan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.